Bangka gitu takut ngomong. Kalau kata orang Samarinda itu kutulahan, Pak. Oh iya ya. Wadah Bekesa, Samarinda. Teman Wadah Bekesa Samarinda, kita kembali lagi di podcast Wadah Bekesa yang kali ini konsepnya kita sedikit berbeda, yaitu kita main di outdoor di Taman Wisata nih ya kan, bersama sosok inspiratif Kaltim, Bapak Syafruddin Pernyata. Kalau ditambah ikan pernyataan. Ya, itu. Jadi jangan tambahan. Jadi Pak Syafruddin Pernyata. Iya. Oke. Beliau ini sosok inspiratif yang dimiliki Kalimantan Timur nih. Oke. Kalau saya lihat juga beliau banyak karir nih Pak ya. Dan salah satu penulis juga sesuai dengan namanya Pak. Kalau ada tambahan pernyataan ya. Dan itu dituangkan dalam tulisan. Benar. Kalau Kalau bahasa Banjar, bahasa orang Samarinda ya. Bujur sudah. Bujur. Oke Pak. Kita di podcast ini sebenarnya untuk bercerita nih Pak. Iya. Untuk mengedukasi inspiratif para teman-teman penonton. Kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih tilas balik ceritanya nih Pak sampai hari ini gimana? Ini apanya? Historis kehidupannya Pak. Oh, kehidupan. Soalnya banyak, ada kehidupan, ada pekerjaan, Ya. ada macam-macam lah pendidikan. Soalnya kalau soal kelahiran, saya lahir di sini. Jadi dari kampung ini namanya Kampung Kajang, atau kalau desanya nama Laulung. Dari Kampung Kajang atau Bukit ini ke hulu, menyisir sungai itu 800 meter, ketemu satu dusun yang namanya Tanjung Belet. Tapi kalau Anda datang ke sana tidak ada satu rumah pun lagi. Dulu hanya ada 5 rumah. Dari 5 rumah itu 3 rumah itu saudara ibu saya, 2 rumah itu keluarga yang lain. Berarti di desa itu benar-benar keluarga aja isinya Pak ya? Iya, bukan desa ya, subdusun. Karena kalau kita cari petanya di dalam peta, nggak bisa kedetek ini. Iya, kalau peta ke Tengarong atau Anda buka Google Map Tanjung Belet mungkin tidak akan ketemu. Di situ saya lahir, tapi pada waktu saya lahir sebenarnya saya sudah pindah di Samarinda. Orang tua saya. Biasalah dulu orang tua kalau ibu saya itu seperti orang kampung yang lain, kalau mau melahirkan pergi ke tempat ibunya. Ya. Jadi saya dilahirkan di tempat nenek saya. Iya, yang menjadi kampung ibu saya juga. Jadi kelahirannya by request Pak ya? Mau lahir di mana nih? Iya, itu orang-orang dulu lah ya. Orang-orang dulu tuh lebih merasa nyaman kalau lahir dekat orang tuanya. Dekat orang tuanya. Saya besar di Samarinda. Sampai sekarang lah. Sekarang sudah 65 tahun ya umur saya. Besar di Samarinda, tapi saya tidak asing dengan kampung halaman saya. Apalagi. Jadi itu kisah hidupnya 65 tahun Pak ya? Iya, sekarang. Tapi kalau kita lihat perawakan ini nggak sesuai nih Pak ya? Iya, biasa kan sekarang sudah banyak salon kecantikan dan berarti kuat perawatannya nih. Bukan hanya pria. Iya. Bukan hanya wanita, tapi pria juga. Iya. Cuma saya bukan orang salon. Nah itu aja. Oke. Kalau untuk di pendidikan Pak, menempuh pendidikan di mana aja nih? Ya, pendidikan saya itu kalau SD itu agak pindah-pindah. Saat pertama kali saya sekolah itu di SD latihan normal Islam namanya. Normal Islam itu Samarinda Pak ya? Di muka Toko Akbar kalau sekarang pasar pagi. 2 bulan di sana bahwa saya pindah ke Sulawesi Selatan, ke Makassar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Karena itu menjelang peristiwa G30S atau 64, situasi politik tidak adem di Indonesia. Dipikir ayah saya mungkin kalau pulang ke kampung lebih baik. Ternyata sampai di Makassar, belum sampai ke Mandar, ternyata di Makassar juga kehidupan tidak nyaman karena terjadi pergolakan. Kalau Anda ingat yang namanya peristiwa Karmu Jakar. Karmu Jakar meninggal, Sulawesi, Makassar pada itu juga tidak terlalu aman. 2 bulan di Makassar, balik lagi ke Kalimantan. Kita tinggal dulu di Samarinda. Karena rumah di Samarinda sudah dijual, ya ayah saya kembali ke tempat mertuanya. Jadi sini di namanya Tanjung Belet. Kembali di sini 2 tahun. Saya sempat sekolah di Luar Tebu, masih SD kelas 1, naik kelas 2 pindah lagi ke Samarinda. Lalu tinggal di Jalan Danau Toba dan ber-SD di SD Lahiriah. Masih ada sekarang SD Lahiriah itu.
sampai tamat. Ya. Nah, tamat dari situ masuk PGA untuk jadi guru agama. Tapi mungkin saya tidak bakal jadi guru agama, lanjut kuliah dan seterusnya lah ya. Iya. Dan seterusnya itu kalau disingkat DST gitu ya. Kalau dari perjalanannya ini merasakan juga Pak ya gempuran-gempuran yang terjadi di negara Pak ya. Iya, merasakan pahit getirnya ya, Iya. tidak manisnya karena zaman-zaman kelahiran saya itu, saya lahir itu kan kira-kira 4 bulan setelah Samarinda terbakar hebat. Samarinda itu pasar pagi itu terbakar hebat 4 April 58. Tahun ini. Yang konon menurut cita-cita orang tua itulah kebakaran terhebat di Samarinda karena menghanguskan semua kota Samarinda dari pasar pagi sampai ke yang kita kenal sekarang Citra Niaga. Ya. Pinggiran sungai. Ya, dan kota Samarinda kan hanya itu dulu. Iya. Wilayah yang cukup ramai. Itu 4 April 58. 4 bulan kemudian saya lahir. Jadi memang situasi tidak enak. Lagi bergejolak Ya. nih situasi. Tidak enak. Sampai dengan kemudian tahun 64, 65 ya itu kan masa-masa yang tidak enak. Panglima kita adalah politik. Mirip-mirip sekarang ini. Kalau sekarang ini panglima kita 2. Panglimanya politik, wakil panglimanya ekonomi. Dan orang bergerak di sana sehingga lupa dengan apa yang bersifat kejiwaan ya. Kedamaian, ketentraman, keserasian, kecintaan ya. Itu nyaris tak terlupakan. Hari-hari ini kita hanya kelahi saja antar bangsa, sesama bangsa kita. Dan kalau kita kelahi kan yang senang orang lain. Ya. Seperti yang kata-kata Soekarno itu Pak ya. Perjuangan saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Betul. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ya, dan itu yang berat karena seakan-akan kita berada di rimba raya yang tidak tahu yang mana musuh, yang mana kawan. Karena kan? perawakannya sama semua sudah. Sama. Kalau dulu kan enak membedakan Belanda ini kan. Kalau dulu hidungnya gampang, hidungnya yang satu mancung kita pesek kan itu aja. Kalau sekarang perawakan sama semua. Sekarang sama pesek ini kulitnya sama. Nggak tahu mana kawan mana lawan. Ya, dan itu sesuatu yang tidak baik bagi bangsa yang sudah 70 berapa ya 8 tahun. 78 tahun kita merdeka ya. Kita belum selesai sepertinya dengan persoalan persatuan dan kesatuan. Sila ketiga tuh. Ya, Persatuan Indonesia. ya. Kalau tadi nih Pak, lahirnya di subdusun tadi katanya Pak ya. Ya, kalau mau dibilang begitulah ya. Kalau boleh tahu di situ tempat orang tua karena berladang atau gimana sih Pak? Ya, kalau masyarakat tepi sungai dimanapun di Indonesia ini hidupnya dari dua ya, nelayan dan petani. Ya, berarti karena sumber ekonominya di situ makanya tinggal di situ Pak ya. Ya. Karena itu tahun 58 jauh sebelum kita mulai makmur dengan kayu. Iya. Ya. Begitu tahun 68, 67, 70 kan kita makmur dengan kayu. Iya, kan? Tapi yang makmur bukan kita gitu kan. Kita Setidaknya bisa diklaim bahwa Indonesia Kaltim khususnya di kayu makmur. Tapi bukan kita. Iya. Nah, itu aja. Yang lebih kaya. Ya. Ada teman saya namanya Aini orang seberang itu makmur dia. Makmur nih Pak. Waktu itu. Namanya Aini Makmur ya. Ini makmur namanya pakai aja nama itu. Namanya di sini gitu. Salah satu tim di podcast nih Pak berarti. Iya. Oke, kalau saya lihat karir-karir Bapak juga nih, pernah ada di Dinas Pendidikan, pernah ada di Kepala Perpustakaan, dan juga di pariwisata Pak ya. Iya. Berarti malang melintang di kepemerintahan Indonesia nih Pak ya. Malang melintang tuh terjemahannya negatif loh. Seperti orang yang sengsara. Padahal saya menikmati kebahagiaan di masa-masa itu. Yang pengen saya tanya nih Pak, gimana perjalanannya bisa ada di posisi? Oh iya itu kan. Ya saya itu kan orang yang menjadikan pekerjaan sebagai, kalau orang sekarang nyebutnya ASN, aparatur sipil negara itu sebagai lahan pengabdian. Karena kalau cari duitnya saya nggak di situ. Saya cari duitnya jualan sembako, jualan bunga, dulu ada berdagang loh ya, aglonema, anturium, jualan mobil bekas, jualan minyak goreng. Ya terakhir jualan karpet ya. Cari duitnya di situ. Tapi kalau yang di pemerintahan itu benar-benar bagi saya itu ya mengabdi seperti apa yang saya bisa. Pertama kali saya mengabdi itu kan sebagai guru SMP, guru SMEA, pernah guru juga. Oh iya, guru SMP. Kalau Anda tahu orang seberang tuh ada murid saya itu jadi wali kota sekarang tapi sudah selesai juga, namanya Hairul.
Dr. Hairul itu yang wali kota Tarakan murid saya itu. Seberang tuh banyak, Saripah Johra, Saripah Toira itu ya. Seberangnya tempat Anda kan tinggal. Iya. Banyak murid saya. Itu guru SMP, guru semia, kemudian guru IKIP PGRI, Stik Mahakam, sampai akhirnya menjadi guru di Unmul. Saya menggunakan guru karena perasaan saya, wah lebih keren jadi guru daripada jadi dosen ya. Karena kalau guru tuh ada kepanjangan digugu dan ditiru. Kalau dosen itu kan didoso, didodo dan disensor kan nggak jelas. Panjangnya. Iya, sulit kan. Seperti itu. Ketika saya sudah 15 tahun di Unmul, tahun 2001 saya diminta oleh gubernur pada waktu itu untuk bergabung di pemerintah provinsi. Kebetulan ada satu jabatan namanya Kepala Biro Humas. Ya, Kepala Biro Humasnya meninggal. Karena meninggal, beliau mencari orang lain yang kriterianya itu mengerti tentang pers. Maklum pada 2001 itu kan ada yang disebut dengan kebebasan pers. Ya. Yang dituangkan dalam undang-undang. Ya, jadi orang boleh saja hari ini dia pengangguran, besok jadi pemimpin redaksi gitu kan, bikin tabloid gitu kan. Nah itu hari ini kita mencaci maki itu seperti itu karena kebebasan ya. Karena dicabut yang namanya surat izin penerbitan pers atau surat izin terbit itu tidak ada lagi. Jadi siapapun boleh bikin koran asal punya uang. Nah itu akhirnya kemudian menjadi banyak jadi senjata-senjata politik. Itu jadikan senjata politik pada saat itu, Pak. Pada saat itu, sehingga gubernur memerlukan orang yang mengerti pers. Mungkin saya dianggap karena memang selain jadi guru saya kan berkecimpung di dunia pers sejak tahun 78. Situlah saya kemudian pindah dari guru menjadi Biro Humas, di, Pemprov Kaltim itu. ya di birokrasi. Oke. Dari Humas ke Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Pustakaan ke Diklat ke Pariwisata, pensiun. Gitu lah ya. Pensiun sebagai pegawai negeri sipil, tapi tidak pensiun sebagai manusia. Benar. Tetap memanusiakan manusia. Ya, karena maksudnya begini, kalau sebagai manusia tidak ada kan pensiun. Iya, betul. Sama dengan kalau belajar kan itu S3, gelar terakhir orang pendidikan tinggi. Iya. Tapi kan tidak berarti kalau sudah doktor lalu tidak boleh Tetap belajar. Iya. Belajar itu kecuali tubuh kita sudah tidak ada napasnya dan mayatnya dibawa ke liang lahat. Itu baru. Sama seperti kondisi saya hari ini, Pak. Belajar dari pengalaman Bapak. Iya, iya. Oh, sekarang lagi kuliah. Sudah selesai untuk perkuliahan. Sampai S3. Baru S1. Oh, lanjut aja S2, S3. Siap. Oke, teman pian, sebelum kita lanjut pembahasan yang menginspiratif dari Bapak Syafruddin, kita break sejenak. Wisata Langit Timur. Objek Danau Nan Indah. Desa Loh Ulung Tenggarong. Kutai Kartanegara. Buruan guys kesini. Banyak pemandangan yang indah. Banyak spot fotonya guys. Nyesal kalau tidak kesini guys. Ada kolam renangnya, guys. Jangan lupa bahagia. Teman pian, kembali lagi dengan kami di tim Wadah Bekesa Samarinda. Masih bersama Pak Syafruddin Pernyata, sosok inspiratif Kaltim. Tadi kita sudah berbicara tentang perjalanan hidup, pendidikan. Saya pengen ngobrolin tentang apa yang Bapak tuangkan di dalam buku nih, Pak. Ada beberapa novel yang kayak ini seperti ini, belajar dari Universitas Kehidupan. Gimana sih Pak inspirasi-inspirasi yang sampai tinta hitam itu ditulis di kertas yang putih ini, Pak? Oh iya. Cuma memang harus diralat dulu, soalnya kalau zaman dulu betul tinta hitam di atas kertas putih.
Kalau Sekarang jemari di atas keypad apa? Di atas screen kan. kalau bahasa dulu kan ya, kertas Pak, putih. ya. Makanya dulu pada kan kulit tinta, sudah kulit tinta pulang yang dipikul kan. Kesiannya dulu kan. Jadi kan nulis itu bagi saya kan sebuah bagian sisi dari kehidupan gitu. Jadi kalau ini kehidupan saya, ada sisi cari duit, berdagang sembako, berdagang bunga, ada sisi belajar, ada sisi menulis. Menulis itu saya mulai tahun 75. Mulai tahun 75 Nah, untuk umur saya waktu itu baru 17 tahun. dari remaja Pak ya. Remaja saya kursus jurnalistik namanya. Tapi itu tertulis. Guru saya itu malah adanya di Pematang Siantar di Sumatera Utara, tapi tertulis. Dia kirim surat, pakai surat, pakai pos. Lalu supaya kursus itu tidak hanya teori, kan kita praktek. Di sekolah saya menjadi pemimpin redaksi majalah Dinding 2 tahun. Nah, saya praktekkan di situ. Jadi kalau ada kegiatan kelas saja ya, kelas atau apalagi kegiatan OSIS atau kegiatan guru, saya liput. Oke. Dan saya meliputnya, menulisnya seperti saya menulis berita. Hari ini kelas 2A bertanding voli dengan siswa SMP gitu. Jadi sesuai pedoman kan ada namanya 5W, 1H gitu ya, sederhana. Saya begitu. Oke. Lalu saya tidak puas dengan news. Saya kemudian berkecimpung di dunia seni, sastra, nulis puisi, nulis cerita. Nah, itu yang kemudian berlanjut sampai tua. Sampai sekarang. Ya, karena dulu kan susah ya nulis itu. Saya tidak punya mesin tik. Nah, korupsilah kecil-kecilan. Kalau di sekolah, saya pinjam mesin tik untuk buat majalah Dinding, itu kan punya sekolah. Saya gunakan itu untuk membuat cerita. Membuat redaksi-redaksi. Ya, membuat cerita itu. Tapi kan berat waktu itu, karena kalau untuk jadi penulis di masa itu mulut harus bisa gini. Nah, kalau sekarang enggak perlu gini kan. Kenapa harus begini? Karena kalau kita nulis salah, ditiup itu, kasih tipek. Tunggu kering tipek. Tunggu kering kan, nah pernah tahu kan. Nah itu tunggu kering. Sekarang kan tidak. Iya. Kalau kita nulis salah tinggal di-delete ya kan, tinggal delete. Itu yang kemudian hobi saya menulis, karena Anda tahu kan Facebook, saya kan sudah mungkin lebih dari, saya kenal Facebook itu tahun 2010 ya. Iya 2010. Jadi 13 tahun. Begitu saya kenal Facebook, di situ saya nulis puisi, di situ saya nulis cerita, saya posting. Dari Facebook awalnya. Iya, jadi tidak peduli dibaca atau tidak dibaca. Saya tulis saja. Rupanya banyak orang yang komentar, kemudian ada yang membetulkan, Pak ini salah ketik, Pak ini mengoreksi komentar. Nah, baru saya perbaiki. Baru saya edit, posting lagi. Awal-awal hanya cerita pendek, ya 5-6 folio lah kalau ditulis di kertas. Lama-lama saya bikin cerita pendek, lalu ada yang bilang, terus selanjutannya gimana Pak? Yantinya mati apa enggak? Nah ini ada part 2-nya lagi Pak. Ada, terpancing lah saya untuk buat novel ini gini. Nah dia terpancing, akhirnya saya main kerjai. Setiap selesai bab itu tidak saya selesaikan, saya gantung cerita. Biar buat penasaran sih. Kayak sinetron juga kan. Nanti kalau sudah mendekati bab 38, baru saya namanya anti klimaks. Jadi kira-kira bab 30 itu berkelahi, anti klimaksnya itu 31, 32 sampai dengan penyelesaiannya. Ya itu yang kemudian jadi novel itu. Ada 10 novel. Ada 4 buku motivasi. Ini buku motivasi Ada kumpulan cerita pendek. Berarti berbagai jenis genre Pak. Iya. Ya, kalau buku motivasi kan karena saya hidup dari pendidikan, jadi guru. Jadi saya melihat banyak orang yang kemudian salah menafsirkan soal pendidikan. Pendidikan itu seakan-akan kalau di sekolah itulah tempat pendidikan. Pendidikan itu ada di mana-mana, guru ada di mana-mana. Dan guru yang paling banyak itu adalah guru di kehidupan. Itulah yang kemudian melahirkan buku Universitas Kehidupan. Salah satu contoh misalnya, ada teman saya orang Cina namanya Akong, nama Indonesia Hermanto.
Dia jual minyak goreng, dia ambil di toko tertentu agennya, agen besar, agen utama 60.000. Beli dia 300 kaleng, dia pakai minyak kaleng kan. Sampai di tokonya dijual 60.000. Beli 60.000, jual 60.000. Tentu saja saya penasaran kan. Saya bilang sama dia, Keuntungannya di mana? Kong, kamu ini jualan apa, di mana untungnya? Iya. Apa dia jawab? Kalau saya tidak untung, saya tidak jualan. Lalu saya tanya, lo untungnya di mana? Kamu beli 60, jual 60. Nanti kamu tahu sendiri. Kuantitasnya mungkin. Sama, kan harganya 300 kaleng itu kali 60.000. Tapi dia tidak mau membuka. Nanti kamu tahu sendiri. 3 bulan kemudian saya baru tahu, oh pantas seperti itu. Tapi kalau saya buka di sini panjang ceritanya kan, tidak cukup siaran kita. Ya kalau mau tuh ya baca bukunya lah. Ya. Kalau nggak punya uang, datang pada saya. Saya akan pinjamin 6 kali, bayar lah kali 10.000 kan 60.000 aja. Sesuai dengan novel-novel tadi, dibikin gantung kayak penonton ini dibikin gantung ini. Ini kan karena waktunya yang terbatas. Gantung. Kalau enggak saya ceritakan. Itu baru satu bab dari 30 bab yang ada di buku. Misalnya bab yang lain. Kenapa saya melarang anak saya memperingati ulang tahun dia? Saya 65 tahun, baru tahun ini saya diperingati ulang tahun. Saya bukan memperingati. Sahabat-sahabat saya kemudian para seniman memperingati ulang tahun itu 28 Agustus kemarin. Saya tidak mau memperingati ulang tahun. Kenapa? Karena ulang tahun itu setiap kali orang berulang tahun, misalnya Anda siapa nama? Irfan. Kalau Irfan ulang tahun sekarang baru ke-24 ya. Iya. Nah, kalau Irfan ulang tahun ke-24, maka itu ulang tahun ke-24 Ibu Irfan melahirkan Irfan. Hari memperingati kelahiran dari ibu. Bukan kelahiran ibu. Ibu yang melahirkan anak. Betul. Jadi jangan dibalik, jangan itu ulang tahun kelahiran Anda, bukan. Itu ulang tahun ke-24 ibu melahirkan Anda. Dia bertaruh nyawa untuk Anda lahir. Pantaskah seorang anak merayakan ulang tahun, makan-makan bersenang-senang, ibunya malah kadang-kadang menyiapkan piringnya, menyiapkan masakannya, lalu anaknya pesta, makan dengan teman-temannya, lalu temannya pulang, anaknya tidur, lalu ibunya nyemiring. Iya. Betul. Itu universitas kehidupan. Padahal di hari H ibu bertaruh nyawa untuk kelahiran itu. Betul. Dan itu dengan segala kasih sayangnya. Kenapa? Tidak ada laki-laki itu penyayang. Yang disebut penyayang itu kan perempuan. Betul. Jadi kalau misalnya ada laki-laki seperti Anda mau menggombal anak saya yang perempuan, kamu bilang kamu hanya menyayangi anak saya perempuan. Saya bilangin anak saya jangan percaya. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak bakat penyayang. Yang bakat penyayang itu adalah ibu. Kenapa? Orang wanita. Karena hanya ibulah yang punya rahim. Laki-laki tidak punya rahim. Rahim itu adalah terminologi yang diambil dari bahasa Arab. Ro, ha, mim. Artinya penyayang. Nah, anak itu dikandungnya di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari. Tidak peduli dia sakit, batuk-batuk, demam, dia jaga anaknya. Kalau mau jatuh dari sepeda motor, lihat saja itu kelakuannya, pasti yang dijaganya adalah kandungannya. Iya. Karena itu pernah saya tes pada setiap laki-laki. Kalau saya lagi ceramah, mereka akan bilang begini, kenapa kamu jaga ini? Ya kan saya lagi mengandung. Padahal kematian itu lebih banyak karena benturan kepala. Dia tidak peduli bahwa dia bisa mati karena kepalanya terbentur. Dia jaga janin. Tidak peduli dengan nyawa sendiri demi janin. Iya, itulah perempuan. Maka tidak boleh ada seorang pun yang kemudian menganggap laki-laki nih ya, menganggap dia paling penyayang. Yang paling penyayang itu adalah perempuan. Kalau kamu waktu dilahirkan, ibu bilang, kamu kuberi nama Irfan nak, tapi ibu tidak sanggup lagi karena kamu ini sudah anak ke-7. Ayahmu sudah tidak ada. Ini misal ya. Misal. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Misal. Jadi kan misal. Anak ini ke-7. Pamanmu tidak sanggup lagi pelihara kamu. Maaf ya anak ya. Didorongnya kamu ke masukkan kembali ke parit. Pada waktu habis dilahirkan. Atau baru sehari dilahirkan. Tanpa mendalilkan Allah. Meninggal itu. Iya. Tapi kalau anak itik dorongannya, insya Allah masih hidup. Jadi manusia itu meskipun dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dijadikan dalam kejadian yang paling sempurna, ahsani taqwim, tapi sesungguhnya dia lemah. Kalau dia kemudian besar seperti sekarang dan bisa mewawancarai, itu karena ibumu sayang pada kamu, merawat kamu. Tidak peduli sakit lagi.
Kalau kamu minta disusui. Ya. Sementara bapakmu belum tentu bisa menyusui dan memang tidak bisa menyusui. Iya. Nah itu ya. Ya bisa dia menyusui tapi susu botol kan yang membuatkan gitu loh. Nah itu Dengan usaha-usaha lain itu bisa. 2 di antara 30 bab yang ada di buku ini. Ya beli. Belajar dari Universitas Kehidupan. Belilah kalau mau kan, jangan. Ya. Ya teman-teman yang nonton nih, kalau Ya. pengen ceritanya, ini contoh bukunya ini. Dan ini yang terbitan keempat sudah. Terbitan keempat. Artinya sudah 4 kali cetak. Belajar dari Universitas Kehidupan. Oke Pak, ngomongin tulisan nih Pak. Ya. Di dalam tulisan emang inspirasi lain atau ada pesan-pesan tersirat yang Bapak tulis di dalamnya Pak? Saya selalu bilang sama teman-teman yang kadang-kadang saya diminta untuk bagaimana teknik menulis. Iya. Saya katakan, pastikan setiap kamu menulis itu ada pesan. Iya. Kalau kamu menulis sekedar menulis, ya tidak ada pahalanya. Yang kita bawa di akhirat itu kan pahalanya, amal jariahnya. Nama setiap buku saya pasti ada pesan. Pasti ada. Bahwa pesan itu disampaikan secara tersirat. Karena anak-anak sekarang kan tidak suka. Kamu harus belajar, Ya, kamu harus saya ibu. Tidak suka dia. Perintah-perintah kayak Kasih dia film yang menceritakan bagaimana kehidupan menyayangi orang tua. Dia masuk. Begitu juga di buku. Buku itu hanya instrumen, cerita itu hanya alat. Sesungguhnya pesan yang ingin. pesan-pesan tersirat dalamnya. Misalnya kalau Anda lihat ada novel saya judulnya Awan. Oh ya. Ya itu pesan bagaimana Awan yang seorang anak petani itu yang kemudian dituduh menjadi pencuri cat karena dia kerja di sebuah bangunan, lalu dia akhirnya bisa menjadi juragan ikan asin dari Pela Kota Bangun sana. Dan dia kemudian berhasil gitu kan. Itu kan pesan bahwa Anda jangan menangisi kemiskinan, karena kemiskinan itu sebenarnya justru adalah sumber dari pintu kesuksesan. Orang-orang miskin itu otaknya terbuka. Ya. Otak orang-orang kaya belum tentu, bukan tidak beragil, terbuka. Tapi kan orang-orang kenyang itu kan mudah tidur. Ya. Orang kelaparan nggak bisa tidur. Tes saja. Berpikir terus. Kamu 2 hari 2 malam nggak makan, kamu nggak bisa tidur itu. Tapi kalau kita habis makan karena angin sepoi-sepoi di langit timur, tahu langit timur? Ya, di tempat Seperti ini ya, bisa tertidur. Jadi syukuri kemiskinan itu, karena kemiskinan itu membuat otak kita bergerak, tenaga kita bergerak. Apalagi masih ada? Kalau nggak ada berhentian kita. Sebelum kita lanjut, Ya. kita break sejenak. Oh ya. Wisata Langit Timur. Objek Danau Nan Indah. Desa Loa Ulung Tenggarong. Kutai Kartanegara. Buruan guys kesini. Banyak pemandangan yang indah. Banyak spot fotonya guys. Nyesal kalau tidak kesini guys. Ada kolam renangnya guys. Jangan lupa bahagia. Taman Pian Wadah Bekesa Samarinda, masih dengan saya Irfan Hamdani dan Pak Syafruddin. Tadi kita sudah banyak bercerita tentang siapa sih sosok Pak Syafruddin ini. Mulai dari sang penulis, kisah hidup, pendidikan, sampai karir-karirnya di pemerintahan. Enggak. Yang pengen saya obrolin terakhir nih Pak, di usia yang nggak lagi kita katakan muda, Bapak masih aktif untuk mengelola wisata. Dan disclaimer buat teman-teman penonton, kami sekarang podcastnya ada di Wisata Langit Timur, dan Pak Syafruddin salah satu ownernya di Langit Timur ini. Dan selain Langit Timur juga ada Salma Sofa Pak ya. Ya. Oke, ini yang pengen kita tahu dan harus kita berbagi ke teman-teman penonton.
Gimana sih Pak tips and triknya di usia yang nggak lagi muda, sudah pensiunan, ASN dan sebagainya? Mas, Udah tua bangka gitu nah. Takut ngomong. kalau kata orang Semarang itu kutulahan Pak. Oh iya kan. Sebenarnya sederhana jawabannya. Saya ini kan orang yang punya keyakinan dan saya percayai keyakinan saya itu. Di dalam agama saya tidak ada batas orang itu bekerja. Orang menuntut ilmu itu ada batasnya sampai S3, tapi itu kan menuntut ilmu secara akademis, Secara formal. secara formal. Menuntut ilmunya tidak ada batas sampai liang lahat. Orang bekerja ada batasnya di pegawai negeri 58 tahun atau 60 tahun bagi pejabat. Tapi di agama tidak ada, hei umatku, apabila kamu sudah 60 tahun, berhenti kamu bekerja, tidur saja di atas ranjang membaca wirid banyak-banyak. Nah ada tuh, iya kan? Tidak ada. Sementara ayat lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wajarul bai' jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mendengar ada panggilan azan, nakai ampih dulu begawi, pergi ke masjid. Kalau bahasa Banjar, ngerti enggak bahasa Banjar? Tetap bekerja. Berhenti bekerja, berhenti kamu bekerja, kamu dirikan sholat. Kudoakan kamu, kata Allah, la'allakum tuflihun. Kudoakan kamu berbahagia. Kan nggak ada. Artinya Allah mendoakan kita, semoga kita bahagia itu hanya pada waktu umur 60 tahun aja. Tapi selama Sampai kita kapan ada. saja, ya. Perintah kamu mendirikan sholat tidak ada enak. Hai umatku, berhentilah kamu sholat kalau kamu 60 tahun. Tidak ada kan? Iya betul. Begitu juga bekerja. Sementara ada ajaran lain yang mengatakan kalau seseorang keluar dari rumah mencari rezeki buat bapaknya, ibunya agar tidak meminta-minta, maka dia jihad fisabilillah. Kalau dia keluar rumah buat mencari rezeki agar anaknya dan isinya tidak meminta-minta, maka fisabilillah. Loh, saya yakin itu. Jadi kalau kita kemudian pergi keluar rumah mencari rezeki, apapun yang kita kerjakan sepanjang itu baik, maka itu jihad fisabilillah. Jadi terjemahannya itu rugi untung soal nomor 2 kan. Nomor 3 untung, nomor 4 untung. Kalau nomor 1 2 tuh rugi untung. Masih coba-coba kan. Itu motivasinya. Gitu. Yang kedua, saya sebenarnya ingin memberitahu orang bahwa kita itu diajarkan di balik kesulitan ada kemudahan, di balik penderitaan ada kenyamanan. Ini kan di mata-mata orang lain yang namanya bekas lubang tambang itu kan adalah ancaman. Betul. Berapa banyak sudah orang meninggal, betul. Ya. Mari kita jadikan ancaman itu menjadi peluang. Ternyata di sini bisa menjadi peluang. Ada 6 orang, ada 6 warga yang kemudian membuka tempat usaha. Namanya Pandawa, Dermaga Gadis, Taman Lubang, Pelangi, Bougainville, dan Langit Timur. Ada 6 Ada menjadikan tempat ini berusaha. Dan berapa banyak orang kampung di sini yang jadi tukang parkir, yang bekerja di tempat-tempat ini. justru membuka usaha lahan-lahan. Iya. Apa ya? Itu karena tadi jangan lihat segala sesuatu seperti yang orang lihat saja. Karena kita disuruh apalah tatafakkarun, apalah takilun, disuruh berpikir. Oh ini bisa, ya kan? Jadi orang sekarang banyak takut dengan kehilangan pekerjaan dengan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Di mana-mana sekarang tidak ada lagi operator telepon, tidak ada resepsionis, tidak ada lagi yang namanya marketer, karena semua bisa dikerjakan secara robotik ya. Tapi kan itu kan mereka lupa bahwa dengan adanya kecanggihan itu melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru. Sama dengan orang takut dengan internet, ya takut dengan bisnis online. Tapi kan banyak pekerjaan yang justru online. Iya. Sekarang ada banyak orang yang menjadi apa sih? Belikan saya makanan di sana, saya terima di rumah. Ojek online. Nah, itu apa namanya ya? Kir. Jukir lain ya, apa sih? Ojek online, Pak, ojol. Ojol itu kan. Nah, itu kan ada istilahnya GoFood apa ya nama-namanya itu kan? Yang dulu kalau beli makan harus keluar. Keluar kan tidak. HP aja. Nah, kan sudah bisa lihat HP. Jadi ketika ada hal-hal yang hilang, mesti ada hal-hal yang muncul. Ada pembaharuan Ada pembaharuan. Nah, supaya kita bisa melihat hal-hal yang baru, buka pikiran kita. Karena mata kita ini terbatas, tapi pikiran tidak. Misalnya nih ada teman Anda di depan, itu bisa, mereka tidak bisa lihat mata saya pun tidak bisa melihat mereka hanya dengan ini.
Tapi pikiran kita bukan hanya yang di depan, yang di Korea bahkan di Amerika Ada di mana-mana. bisa kita lihat, kita bisa bayangkan. Nah, kemampuan kreativitas itu dilahirkan dari kemampuan imajinasi. Bagaimana kita berimajinasi sesuatu yang tidak ada kita bisa adakan. Soal nanti mengimplementasikannya itu kita tertati-tati, terseok-seok, itu biasa saja. Tidak ada orang juara di dunia ini juara dengan sendirinya. Hari ini tiba-tiba Ronaldo umur 24 tahun menjadi pemain bola kelas dunia. Nggak ada itu. Iya kan? Semua punya proses. Ada prosesnya. Dan dia berjibaku dengan kegagalan demi kegagalan. Tapi seorang juara kalau gagal bangkit. Kalau pecundang Sekali gagal tapi kan buringan di rumah itu bedanya. Oke. Berarti sebegitu pentingnya pendidikan untuk kehidupan kita ke depannya, Pak ya. Betul, tapi ingat maknai bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Benar. Ada pendidikan formal dan ada pendidikan informal. Betul. Misalnya gini, saya kan tidak tahu, tidak ada di sekolah bagaimana caranya membuat TikTok, Benar. membuat YouTube, membuat Instagram. Belajarnya dengan siapa? Kalau belajar dengan teman saya yang sama-sama 65 tahun, dia juga tidak tahu. Belajarnya dengan anak, berarti anak bisa menjadi sumber belajar. Iya. Siapapun bisa jadi Ya, itu dia. Saya mengerti Canva. Iya. Desain pakai Canva misalnya. Dulu pakai KineMaster. Mengerti saya. Bisa saya buat untuk saya bikin di YouTube. Dari mana belajar dengan anak muda? Seperti itu. Saya bisa membuat dulu pakai yang namanya Fonto untuk membuat foto bisa ditulisi gitu kan. Dari mana ya? Dari sini. Saya mengerti dari PowerPoint yang sederhana sampai sekarang PowerPoint yang sudah level bagus ya. Yang sudah ada template untuk kita membuat, tinggal ngambil itu kan belajar. Ya kalau Anda tidak belajar ya Anda tergilas. Kalau Anda tergilas ya jangan menyalahkan orang lain. Apalagi di pergeseran zaman yang luar biasa ini. Betul. Dan pergeseran zaman kita sekarang itu kan kalau bahasa Banjarnya unpredictable. Kada kawan dikira-kira. Betul lah. Wajar. Siapa yang bisa mengira ada COVID? Iya. Nggak ada. Tapi begitu COVID, lahirlah pekerjaan baru, lahirlah kecerdasan baru di mana emak-emak sekalipun, terutama Mahmud dah, ya kan, Mahmud kan, Mama muda, pusing kan karena anaknya ini belajarnya Zoom ya, webinar, apa itu ya mamanya, apa itu kata ibunya kan, tapi hari ibunya ngeh kan, belajar dan semua akhirnya bisa. Ketika itu bisa, ibunya juga kemudian bisa belanja online. Bisa memerat online. Bahkan dia bisa juga jualan online. Selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Selalu. Sudah dijanjikan Tuhan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kemudahan ada kesulitan. Jadi sulit dan mudah itu sebenarnya adalah romantisme saja. Romantisme kehidupan. Ya, romantisme kan. Tidak selalu datar, kadang-kadang bergelombang. Kalau Anda menikmati gelombang, nikmati saja. Kalau gelombangnya badai besar, ya pandai-pandai kita mengarungi. Kalau mati berarti kita saatnya mati di situ. Tapi cara takdir berarti. Ya kan kita percaya juga itu kan. Kalau memang harus mati di situ, mati di situ. Tapi kalau belum saatnya, biar bagaimanapun kondisinya. Ya bisa saja kita mati di pembaringan. Ya. Jadi jangan juga terlalu takut, jangan juga terlalu berani. Jangan terlalu terlena lah. Jangan juga kata orang juga ya sedang-sedang lah. Artinya nggak berlebihan. Begitu ada perubahan zaman lalu gugup gitu ya, grogi, mengutuk kenapa lagi begini ya. Tidak selesai. Zamannya terus berubah. Iya kan? Saya ingat betul dulu waktu saya masih kuliah, saya ngetiknya pakai Brother, mesin tik Brother namanya. Iya kan? Kletok nyaring itu. Butuh usaha yang ekstra tuh Pak ya. Oh iya, kalau salah bubuihan muntung, mulut berbusa, menghapus pakai tipek ya kan. Iya. Kemudian ada namanya si kenal WS4, Woster 4, WS5, WS6, WS7. Saya pelajari itu sampai kenal WS7. Belum ada Mac tersebut, tapi adanya Ami Pro. Saya belajar Ami Pro tuh tahun 92. Dan itu printernya masih dot matrix, tetro, dia kan. Nah itu. Dan saya merasakan itu sampai kita mengenal sekarang ya. Printer yang pakai ya LaserJet begitu. Ya kalau kemudian saya membiarkan diri saya terlena, tidak mau belajar dengan itu, menganggap sulit, akhirnya saya tergantung pada orang. Sekarang kan saya tidak bergantung, saya bisa sendiri. Kecuali kalau buat pesawat, belum saya pelajari itu. Oke. Terakhir Pak, pesan kesan
yang bisa disampaikan ke teman-teman penonton hari ini? Penonton Anda ini cerdas-cerdas, jadi kalau kita beri pesan-pesan ditertawakannya. Saya hanya mau katakan pada mereka begini, bahwa ada satu hal yang melebihi dari kemampuan artificial intelligence. Ada daya simpan yang melebihi hard disk. Sekarang hard disk terbesar berapa giga? Paling kita bicara TB. Iya kan? Ada yang melebihi dari itu. Flash disk 2 giga per giga sampai yang tera segala macam tera ya. Itu tidak ada apa-apanya karena itu ada kapasitasnya. Kalau lebih dari itu nggak bisa. Nah, yang tidak bisa, yang tidak bebas itu, yang tidak ada batasnya, itu adalah yang disebut dengan otak. Daya jelajahnya, daya simpannya itu melebihi dari kecanggihan manusia. Dan itu diberikan Allah kepada kita. Mampatkan saja otak itu dengan baik. Kalau ada orang tidak memampatkan dengan baik, takutnya udang nanti yang dapat otak kita itu, sehingga dinamakan Otak udang itu. Nah, itu kan kamu yang merasakan itu. Sudah diberi nikmat gratis oleh Tuhan, Pak ya. Iya, Otak ini. tinggal dimanfaatkan kan. Tinggal kita bagaimana menjalankannya. Ya. Dimanfaatkan. Oke, luar biasa hikmah yang bisa saya petik bersama Pak Syafruddin. Berapa pentingnya pendidikan, dan pendidikan tidak hanya di pendidikan formal, ada juga pendidikan-pendidikan informal. Terakhir saya mengutip dari kata-kata Ali bin Abi Thalib, jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus mampu menahan perihnya kebodohan. Terima kasih. Wisata Langit Timur. Objek Danau Nan Indah. Desa Loh Ulung Tenggarong, Kutai Kartanegara. Buruan guys kesini. Banyak pemandangan yang indah. Banyak spot fotonya guys. Nyesal kalau tidak kesini guys. Ada kolam renangnya, guys. Jangan lupa bahagia.